Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini kita bisa hadir kembali di channel YouTube. Saya akan menyampaikan satu hal dan mengingatkan pada kita semua bahwa akibat dosa dan kemaksiatan itulah yang menyebabkan kerusakan di muka bumi ini. Ibnu Athaillah pernah menyampaikan di dalam sebuah kitabnya Al-Hikam, tidak ada musuh yang paling bandel daripada nafsu, dan tidak ada lawan yang lebih besar daripada setan, serta tidak ada penentang yang lebih kuat daripada keinginan diri. Kata Ibnu Athaillah. Inilah salah satu akibat yang diderita oleh para pelaku maksiat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dan kemudian menghidupkan kita di muka bumi yang suci ini, serta memerintahkan kita untuk menaatinya. Namun manusia justru mengotori kehidupannya dengan najis, maksiat, dan dosa. Tentu saja najis yang dimaksud di sini adalah najis maknawi, bukan najis ragawi yang terindah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Dhuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan-tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali kepada jalan yang benar. Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dhaharul fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah nampak kerusakan di darat dan di lautan disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. Yang dimaksud bima kasabat aydin nas, para ulama tafsir menjelaskan bahwa kerusakan itu disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Jadi al-fasad, kerusakan itu ada yang zahiri, ada yang maknawi. Jadi dikenal secara indrawi bahwa kerusakan itu terjadi, kemudian ada yang maknawi dikenal hanya dengan pemahaman. Tapi kerusakan terjadi di muka bumi ini semuanya bima kasabat aydin nas, karena kesalahan manusia, tangan-tangan manusia. Itu maknanya karena bima'asihim wa dzunubihim, karena kemaksiatan, karena dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Abul Aliyah, beliau mengatakan bahwa barang siapa yang berbuat durhaka kepada Allah di bumi, maka berarti dia telah berbuat kerusakan di bumi. Karena terpeliharanya kelestarian bumi dan langit itu karena ketaatan kepada Allah. Karena itu disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud yang bunyinya, artinya sesungguhnya satu hukuman had yang ditegakkan di bumi itu lebih disukai oleh para penghuninya daripada mereka mendapat hujan selama 40 hari. Dikatakan demikian kenapa? Karena bila hukum-hukuman had itu ditegakkan, maka semua orang atau sebagian besar dari mereka, banyak dari kalangan mereka yang menahan diri dari perbuatan maksiat dan perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Apabila perbuatan-perbuatan maksiat ditinggalkan, maka hal itulah yang menjadi sebab turunnya berkah dari langit dan bumi. Oleh sebab itu nanti kelak di akhir zaman, bila Isa putra Maryam alaihissalam itu diturunkan dari langit, maka ia langsung menerapkan hukum syariat yang suci ini, yaitu syariat Islam. Antara lain dia akan membunuh semua babi, semua salib ia pecahkan, kemudian jizyah upeti ia hapuskan. Maka tidak diterima lagi upeti melainkan Islam atau perang. Nah, saya kembali lagi, al-fasadu di sini ada kerusakan itu yang secara dohiri itu dikenali secara indrawi, ada kerusakan yang maknawi itu dikenali hanya dengan pemahaman.
Jadi misalnya kerusakan fisik secara zahiri itu dikenal secara indrawi, misalnya bangunan itu rusak karena gempa macam-macam, itu bisa dilihat secara zahiri. Tetapi ada kerusakan yang tidak dikenal secara indrawi tetapi secara maknawi. Misalnya hanya dengan pemahaman. Contoh misalnya dalam gambar ini. Ketika orang melihat, oh ini sudah menutup aurat. Tetapi, apa benar dia sudah menutup aurat? Nah, ini butuh pemahaman. Ya, dia sudah menutup aurat, dia sudah pakai kerudung. Tetapi pertanyaannya, apakah sudah secara syar'i apa enggak? Merayakan tahun baru, merayakan foya-foya dan sebagainya. Ini kerusakan maknawi, dikenali hanya dengan pemahaman. Maka kalau kita perhatikan, apa yang terjadi sekarang adalah kerusakan di segala penjuru, multidimensi. Kerusakan di segala penjuru yang multidimensi semacam itulah yang menyebabkan Allah mencabut keberkahan. Yang menyebabkan Allah memberikan azab, bencana. Mari kita lihat kerusakan akidah sekuler sekarang. Umat Islam sekarang tidak diajak untuk pindah agama, tetapi umat Islam sekarang diajak untuk jadi sekuler, memisahkan agama dari kehidupan. Politik yang oportunis. Dia tidak lagi berdasarkan aturan Allah dan Rasul-Nya. Dia tidak lagi berdasarkan untuk kepentingan rakyat. Yang ada adalah kepentingan partai, kepentingan kelompok, politik yang oportunis. Kita lihat sekarang faktanya. Pendidikan yang materialis, yang berpatokan pada materi. Sehingga yang bisa sekolah adalah orang-orang yang berduit. Pola hidup yang hedonis, permisif, ukurannya adalah kesenangan, serba boleh. Maka sekarang kita sudah tidak hanya lagi darurat pergaulan bebas, sudah. Kita sudah darurat narkoba, sekarang lagi darurat corona dan sebagainya. Ekonomi yang kapitalis, ekonomi yang ribawi, di mana sekarang sudah kita terjebak dengan hutang ribawi yang menggunung negara ini. Mereka menyingkirkan emas sebagai sistem alat tukar, menjadikan riba sebagai pilar ekonomi, ekonomi non-real sebagai pilar aktivitas ekonomi. Kalau kerusakan-kerusakan ini yang dilakukan oleh manusia terus-menerus, inilah yang menyebabkan keberkahan itu dijatuh. Ini yang menyebabkan kehidupan, Allah menimpakan kehidupan yang sempit. Maka bimaka sahabat aidin nas, penyebab kerusakan, itu adalah maksiat dan dosa manusia. Maka bimaka sahabat aidin nas itu maknanya adalah bima'amilu minal ma'asi wattasibu minal khotoya. Jadi penyebab kerusakan manusia itu maksiat dan dosa manusia. Apa yang disebut dengan maksiat atau dosa? Dosa itu setiap amal, aktivitas manusia yang menyelisih aturan Allah dan Rasul. Setiap aktivitas manusia, setiap aktivitas kita yang menyelisihi aturan Allah dan Rasulnya, yang menyelisih syariat Islam, maka itu dosa. Menyelisih aturan Islam itu berarti pelanggaran hukum agama. Kadang tidak diatur oleh hukum positif negara. Maka jika seseorang tidak melaksanakan sholat, maka ia bermaksiat, ia berdosa. Tetapi ia tidak melanggar hukum negara. Nah, kerusakan-kerusakan yang dilakukan oleh manusia karena maksiat dan dosa, itulah yang menyebabkan Allah memberikan musibah, bencana. Jadi kerusakan yang terjadi di dunia ini karena maksiat dan dosa kita. Maka maksiat dosa itu ada yang itu dilakukan individual, maka itu berbahaya bagi apa? Dirinya sendiri. Misalnya dia tidak sholat, dia tidak puasa, dia mabuk-mabukan, dia zina, dan sebagainya. Maka dia tidak merugikan orang lain, tetapi kemaksiatan yang dilakukan secara kolektif itu bisa dilakukan oleh masyarakat, bisa dilakukan oleh negara, misalnya pesta laut selatan, live musik, konser, dan sebagainya, foya-foya, pesta Valentine, dan sebagainya. Dan kalau itu dilakukan oleh negara atau masyarakat, inilah yang menyebabkan
Allah memberikan musibah, bencana, kerusakan itu terjadi sebenarnya karena kemaksiatan yang kita lakukan. Apa kemaksiatan, dosa yang secara kolektif, misalnya penerapan hukumnya rusak, tidak menerapkan syariat Islam, bahkan menganggap bahwa syariat Islam itu musuh negara. Wah, ini kacau. Menjauhkan Islam dari umat. Kalau ini yang terjadi, kemaksiatan, dosa yang secara individu, masyarakat, dan negara dilakukan, maka inilah yang menyebabkan Allah memberikan kesempitan hidup. Keberkahan itu dicabut oleh Allah. Waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhankah. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka akan aku timpakan penghidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan nanti dibangunkan di hari kiamat dalam keadaan buta. Nah, ini kesempitan hidup itu terjadi karena maksiat dan dosa yang dilakukan oleh kita, baik secara individu, masyarakat, ataupun negara. Apalagi kalau masyarakat dan negara melaksanakan kemaksiatan dan dosa tadi itu menyebabkan Allah memberikan azab dan bencana. Kalau azab dan bencana ditimpakan, itu semuanya kena. Maka tidak ada jalan lain kecuali kita bertobat dengan kembali kepada Allah, dengan kembali kepada Islam. Padahal hadirin, Allah itu senantiasa memperlakukan kita dengan baik. Allah menjanjikan kehidupan yang menyenangkan baik di dunia maupun kebahagiaan abadi di akhirat kepada siapa saja yang menaati. Dan Allah juga yang menjamin rezeki untuk seluruh makhluk. Maka ketahuilah, kita semua tidak pernah lepas dari nikmat Allah. Lalu mengapa kita tidak membangunkan pikiran kita yang sedang tidur ini untuk mengenali kembali karunia Allah? Mengapa kita tidak menyadarkan jiwa kita untuk bersyukur, untuk berterima kasih kepada Allah yang menjamin seluruh kebutuhan kita? Maka saya yakinnya bahwa kita akan menang, kita akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala jika kita bertobat, jika kita kembali menegakkan syariah, mengamalkan sunnahnya, dan menjauhi maksiat dan kemungkaran. Kenapa? Karena kemaksiatan dan kemungkaran itu terjadi karena kerusakan itu terjadi karena dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan. Maka maksiat dan dosalah itulah yang menyebabkan kerusakan di muka bumi itu. Apa itu Islam? Kita akan tunggu penjelasan pada sesi-sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.